Hai, aku Elia. Aku orang yang udah capek banget ngeliat orang-orang normalisasiin tentang ngaret. Kalian juga capek? Yuk simak videonya. Bisa gak sih kita stop normalisasiin ngaret? Kalau janji jam 8, ya jam 8 nyampe, bukan jam 8 baru OTW. Kadang, orang yang datang tepat waktu malah jadi orang yang paling lama nunggu. Coba jujur, siapa yang di sini pernah ngalamin hal kayak gitu? Pasti relate kan? Misalnya, kita janjian jam 8 sama temen, tapi pasti aja ada yang masih ngomong, sebentar ya, aku baru mau mandi. Sebentar, aku udah di jalan, tapi 5 menit lagi sampai kok. Ya nyatanya, baru nyampe setengah jam kemudian. Yang datang tepat waktu akhirnya cuma bisa duduk, nunggu. Sedangkan yang telat, datang santai seolah yang gak ada masalah apa-apa. Fenomena kayak gini nih, udah jadi rasanya udah nempel banget nih sama kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari kerja kelompok, kumpul, organisasi, rapat, acara kampus, bahkan acara formal, resmi. Kadang emang molor aja dari rundown yang udah tentuin. Sampai-sampai kita tuh pasti mikir, paling nanti juga acaranya ngaret, udah santai aja. Dan tanpa sadar, budaya jam karet ini jadi sesuatu yang dianggap biasa, alias dinormalisasiin. Menurut aku, terlambat emang bisa aja terjadi karena alasan tertentu. Misalnya macet, kendaraan yang ada aja problemnya, terus urusan mendadak yang emang di luar kendali kita. Nah itu hal yang wajar. Yang jadi masalah tuh bukan karena itu, tapi telat tuh bukan karena lagi keadaan, tapi karena emang udah kebiasaan. Nah, karena kita tuh sering ngerasa kalau orang lain tuh pasti telat, dan akhirnya kita gak ada usaha untuk datang tepat waktu. Aku juga sering dengar kalimat, udah, namanya juga jam karet, santai aja. Tapi, kalau terus dimaklumi, lama-kelamaan keterlambatan jadi budaya dong. Nah, yang dimana akibatnya banyak kegiatan jadi nggak berjalan efektif. Orang jadi terbiasa nunda, dan rasa disiplin pun merasa kurang. Padahal, waktu adalah sesuatu yang nggak bisa diulang. Ketika ngebuat orang nunggu, sama aja kita nggak pakai waktu dia. Nah, menurut aku, dengan kita menghargai waktu mereka, ya sama pentingnya juga dengan kita menghargai orang tersebut. Jadi, kalau dikaitin dengan kehidupan sebagai warga negara, sebaiknya sikap disiplin tuh merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita dalam hidup bermasyarakat. Dalam pendidikan kewarganegaraan, kita diajarkan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban kan, termasuk menghargai hak orang lain. Nah, salah satunya menghargai waktu yang udah disepakati bersama. Karena kehidupan yang tertib dan disiplin itu bukan hanya dibentuk oleh aturan yang ada, tapi juga oleh kebiasaan baik dari masyarakatnya. Nah, emang sih ngubah budaya jam karet bukan hal yang mudah, karena kebiasaan ini tuh udah terlalu sering kita temuin di kehidupan sehari-hari. Tanpa sadar, kita sendiri tuh pasti juga pernah ngelakuinnya. Nah, tapi perubahan tuh gak harus dimulai dari orang lain. Bisa aja kita mulai dari diri sendiri. Kita bisa berusaha untuk datang tepat waktu, menepati janji, dan tidak membuat orang lain nunggu terlalu lama. Nah, karena pada akhirnya datang tepat waktu tuh bukan cuma soal ngelihat jam, tapi juga soal menghargai komitmen, menghargai orang lain, dan menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang bertanggung jawab. Hal kecil seperti ini mungkin terlihat sepele, tapi kalau dilakukan bersama-sama, pasti menjadi langkah kecil untuk membangun budaya yang lebih disiplin di masyarakat.